Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang penanaman pohon. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembibitan tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penanaman pohon. Langsung masuk ke materinya di sini. Pengertian dari penanaman pohon itu, jadi penanaman pohon ini merupakan kegiatan yang utama, merupakan kegiatan inti dari pembudidayaan hutan. Dan pembudidayaan hutan ini mencakup area yang cukup luas dan memerlukan biaya yang cukup besar dan harus memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukannya. Di sini juga kegiatan penanaman meliputi ada pemilihan jenis, persiapan lapangan, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengamatan bibit, dan penanaman, dan juga yang terakhir ada pemeriksaan pekerjaan atau evaluasi penanaman. Di sini ada tujuan. Nah, tujuan dari penanaman ini untuk penanaman rutin, penanaman pengayaan, penanaman reboisasi atau penghijauan, serta penanaman rehabilitasi lahan kawasan lahan bekas tambang. Yang kedua sini untuk mendapatkan pijakan yang sehat dan memiliki persediaan tanaman untuk masa yang akan datang nantinya. Di sini ada pemilihan jenis pohon. Yang perlu kita ketahui, faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam memilih jenis pohon. Yang pertama itu ada tujuan dari penanamannya. Tujuan kita apa dari penanaman tersebut, dan pemilihan jenis pohonnya itu seperti apa. Yang kedua, kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya. Apakah kita sudah menentukan tempatnya, dan kita harus memilih tanaman apa yang cocok yang ditanam untuk ditanam di area tersebut. Misalkan kita menanam di area gambut atau area rawa, tanaman apa yang pas untuk kita tanam di sana. Tidak sembarangan bisa ditanam, karena hanya ada beberapa tanaman yang bisa cocok di area lingkungan yang kita tentukan tadi, karena tidak semua tanaman itu cocok di lingkungan ataupun di tempat situasi lingkungan yang berbeda. Yang ketiga ada ketersediaan bibit yang akan ditanam. Kita juga memilih bibit yang lumayan cukup ada banyak, tidak bibit yang langka, karena kita dalam pembudidayaan kan harus perlu banyak banyak memerlukan benih atau bibit. Jadi kalau kita memilih benih atau bibit yang susah dicari, maka nanti kita susah kalau misalkan ada penanaman kembali atau bibit kembali. Jadi penanaman ketersediaan bibit yang akan ditanam itu kita pilih. Yang keempat ada teknik budidaya yang telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Jadi kita memilih tanaman yang kita sudah ngerti cara penanaman, cara pembudidayaan, dan juga para orang-orang tuh udah pada menerapkan itu. Di sini juga Ruslan 1992 berkata bahwa kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon berkembang secara maksimal dan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya, baik berkenaan nilai ekonomi, perlindungan dan konservasi maupun pengaturan tata air. Nah, di sini kita ada penentuan jarak tanam. Nah, faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam. Yang pertama ada tingkat kesuburan tanah. Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih diperbesar.
jika dibandingkan tanah yang kurang subur, karena dia akan berebutan zat hara, dan juga tanaman yang ditanam di area yang subur itu lebih cepat tumbuh dan perkembangan tajuknya juga lebih besar. Jadi harus renggang jaraknya. Yang kedua ada jenis tanaman. Untuk jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang agak lebar, berbeda dengan tanaman yang bertajuk kecil. Jadi agar tidak saling berdempetan, agar semua tanaman dapat mendapatkan cahaya, intensitas cahaya matahari yang baik semuanya. Tidak ada yang tertutupi oleh naungan-naungan dari pohon yang lainnya gitu. Jadi kita harus perlu memilih mana pohon yang bertajuk lebar, mana yang bertajuk kecil. Kita harus pintar-pintar memilih dan mengatur jarak tanamnya. Yang ketiga di sini ada tingkat kemiringan lahan. Nah, pada tanah dengan topografi yang miring, biasanya pada lereng gunung, jadi jarak tanaman ini harus lebih besar, karena apabila dia miring begini, ini kan di sini pohonan, nah di sini pohonan, kalau di jarak dekat maka itu dia akan saling berdempetan juga, sama saja. Kalau kita agak kasih jarak renggang, sini satu, di sini satu, agak renggang, jadi sama seperti kita menanam di areal datar, tidak boleh berdempetan dan harus mengikuti arah garis kontur. Selanjutnya di sini ada penentuan sistem penanaman. Yang pertama di sini ada penanaman dengan pola monokultur. Nah, penanaman dengan pola monokultur ini biasa dilakukan di hutan tanaman industri. Jadi penanaman dengan pola monokultur ini, monokultur itu adalah penanaman dengan satu jenis tanaman yang ditanam di areal tertentu. Jadi kelemahan dari monokultur tersebut memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus, karena di area tersebut cuma ada satu spesies. Dan kelebihannya juga di sini apabila terjadi serangan hama lebih mudah ditangani karena spesiesnya semua sama, jadi hanya perlu satu sampel saja. Yang kedua ada penanaman secara tumpang sari. Nah, pada penanaman secara tumpang sari ini, jadi tanaman pokok di antara tanaman pokok juga ditanam dalam satu jenis tanaman lain. Jadi dia di sini berbeda penanamannya, spesiesnya. Dia tanaman selingan gitu di antara tanaman pokok, menjadi tanaman selak di saat penanaman tanaman pokok. Dan umur tanaman yang disela harus lebih pendek. Contohnya ini hampir mirip seperti agroforestry juga. Jadi contoh tanaman pokoknya ini padi ataupun jagung ataupun singkong, dan tanaman selaannya ini mungkin bisa pepaya ataupun jati ataupun tanaman nangka, dan juga tanaman lainnya yang dikotil. Atau bisa disela menggunakan tanaman kehutanan. Dan yang ketiga di sini ada tanaman campuran. Jadi pada penanaman campuran di sini dia penanamannya secara campur atau acak, seperti yang biasa dilakukan di PT Rehabilitasi Hutan, itu menggunakan penanaman campur untuk penanaman pohon hutan, tanaman pohon kehutanan. Nah, sini ada fotonya. Nah, ini merupakan foto dari penanaman secara monokultur. Di sini ada secara monokultur juga. Yang selanjutnya di sini, nah, kalau ini penanaman secara tumpang sari. Jadi
penanamannya secara selingan. Nah, di sini tanaman pokoknya merupakan tanaman apa di sini nih? Timun ataupun apa di sini? Nah, selingannya itu tanaman jati, ada mahoni, ada jagung, ada sereh di bawahnya itu. Selanjutnya, nah di sini tanaman secara tumpang sari juga. Nah, tanaman selingan di sini ada pohon jati. Nah, di bawahnya ini pohon apa nih? Pohon wortel ataupun pohon kacang apa ubi di sini. Ada pohon selingan juga, pohon jagung. Nah, evaluasi kegiatan penanaman yang terakhir. Pada evaluasi kegiatan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan bentuk untuk menentukan kegiatan penyulaman. Oleh karena itu perlu adanya penyulaman untuk kegiatan penanaman kembali. Jika persen dari tanaman mencapai 100% keberhasilannya, berarti tidak ada penyulaman kembali. Dan apabila pada 80-100% keberhasilannya dari 80-100%, maka mungkin ada penyulaman ringan atau penanaman kembali dengan yang sedikit. Apabila ada 60-80% keberhasilannya, maka ada penyulaman secara sulaman intensif. Apabila di bawah 60, maka perlu dilakukan penanaman ulang kembali, karena hampir setengah dari yang kita tanam itu gagal. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan kegiatan penanaman. Untuk perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami, pembuatan batas-batas area tanaman. Yang kedua ada pembersihan lahan. Jadi kita harus membersihkan lahan dulu apabila kita ingin membuka areal untuk di tempat tanam. Membersihkan dari tunggak kayu, membersihkan dari ilalang. Nah, sini ada patok pemancangan atas lapang. Nah, sini ada pembersihan secara manual atau apa sini. Lanjut pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan yang ketiga ada pengolahan tanah. Untuk metode pengolahan tanah itu ada dua, ada mekanis dan manual. Pengolahan tanah itu dilakukan secara 2 kali. Yang pertama ada Gebru 1. Nah, Gebru 1 di sini untuk menggali tanah yang akan kita tanam menjadi media tanam. Gebrus 2 ini menghaluskan, meratakan tanah. Hal yang perlu diperhatikan ini ada penghalusan tanah juga diprioritaskan pada jalur tanaman pokok, selah maupun tanaman tepi. Ada yang keempat ini pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati dan agar tidak mengalami kerusakan pada saat nanti kita tanam, karena bibit itu sendiri dia tanaman yang rawan patah karena batangnya masih muda, dan juga disusun secara rapat agar tidak bergerak atau berguncang atau terguncang. Yang kelima ada penanaman. Dan sini ada tahap pelaksanaan kegiatan penanaman meliputi pengaturan arah larikan, pemasangan ajir, distribusi bibit. Nah, pada dalam distribusi bibit ini terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antara lain, yang pertama ada bibit yang diangkut atau yang dipikul maksimal jarak 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Yang kedua ada jumlah bibit yang diangkut
itu harus sesuai dengan jadwal penanamannya serta kemampuan regu tanamnya itu seberapa. Nah, di sini contoh pembuatan larikan tanaman. Nah, ini pada gambar aslinya itu seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang proses teknik penanaman. Apabila kalian ada yang lebih memahami, kalian bisa langsung tambahkan di kolom komentar. Apabila ada yang mau menyanggah, bisa kalian tambahkan juga di komentar. Misalkan ada yang mau kalian komen, tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, terima kasih telah menonton video penjelasan saya tentang teknik penanaman dari awal sampai akhir. Apabila saya ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya Muhammad Arijal Firdaus dari Universitas Jambi, Prodi Kehutanan, mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.